Beberapa materi dalam semester genap. Materi yang pertama itu adalah kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Nah, terkait dengan pemanfaatan kemagnetan, itu terlebih dahulu kita harus mengenal istilah medan magnet. Jadi, kehidupan makhluk hidup di bumi itu dipengaruhi oleh adanya medan magnet bumi. Ya, medan magnet itu apa? Medan magnet bumi itu adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Ya, jadi jika di sini itu adalah buminya, nah, kemudian daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh bumi atau yang garis-garis biru ini, nah itu adalah garis medan magnet. Selama benda-benda itu terletak di dalam garis medan magnet bumi, maka dia akan mengalami gaya tarik-menarik dengan bumi. Ya. Nah, adanya medan magnet di bumi itu dimanfaatkan oleh beberapa hewan. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, ini banyak sekali ya contoh hewan-hewan yang dia memiliki komponen magnetik di dalam tubuhnya dan dia memanfaatkan komponen magnetik dalam tubuhnya itu untuk melangsungkan hidupnya. Seperti pada migrasi burung dan migrasi salmon. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Jadi, artinya apa? Artinya di dalam tubuh hewan ini ya, misalnya di dalam burung atau di dalam salmon, itu dia memiliki komponen magnetik. Nah, si komponen magnetiknya ini akan dipengaruhi oleh adanya gaya tarik bumi. Karena dia masih berada di bumi ya, berarti dia masih mengalami yang namanya gaya tarik bumi atau terkena pengaruh dari medan magnetnya bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan itu terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan sebagai biomagnetik. Biomagnetik itu berarti itu adalah komponen magnetik yang ditemukan pada hewan yang bisa mendeteksi medan magnet bumi. Dan hewan-hewan ini memanfaatkan medan magnet bumi untuk melangsungkan hidupnya. Melangsungkan hidupnya yang bagaimana? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Jadi kemagnetan pada hewan itu dapat dialami oleh beberapa jenis hewan. Misalnya itu adalah kemagnetan yang ditemukan pada migrasi burung. Tentunya pernah melihat ya yang namanya burung layang, dia terbang ya, dia terbang bersama-sama tapi dia tidak pernah tersesat. Seperti pada kasusnya burung merpati. Seperti pada kasusnya burung merpati. Nah, burung merpati ini dia memanfaatkan komponen magnetik yang ada pada tubuhnya dan karena dipengaruhi oleh medan magnet bumi, sehingga burung merpati ini bisa mengantarkan surat sesuai dengan tujuan. Artinya adalah burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi. Jadi komponen magnetik atau biomagnetik pada tubuh burung itu berperan sebagai GPS-nya burung itu. Seperti itu. Tidak bisa tersesat atau bisa kembali lagi ke daerah asal. Kenapa? Karena adanya tarik-menarik dengan daerah asalnya tadi. Adanya tarik-menarik dengan daerah tujuannya tadi. Sehingga si burung itu, atau misalnya dalam hal ini si burung merpati bisa mendeteksi, oh di situ ada tempat tujuan saya. Nanti saya setelah ini belok kanan, kemudian belok kiri, itu tanpa tersesat. Karena apa? Karena udah tertarik gitu loh. Magnet kalau tertarik kan dia akan nempel ya. Sama halnya dengan burung merpati. Atau kasus pada migrasi burung. Selanjutnya, kemagnetan pada hewan juga dimiliki atau ditemukan pada hewan salmon. Bagaimana? Jadi si salmon itu kan dia bertelurnya itu di air tawar. Nah, setelah dia bertelur di air tawar, dia akan kembali ke lautan. Ke lautan ya. Lautan itu kan berarti airnya asin. Nah, tapi setelah sampai di lautan, si salmon ini bisa kembali lagi ke air tawar tanpa tersesat. Dan dia sudah memanfaatkan komponen biomagnetik yang ada pada tubuhnya. Jadi bisa
mengetahui radarnya gitu, radar atau gaya tarik menarik magnet. Jadi sudah sampai di lautan, dia bisa balik lagi ke air tawar, dari air asin bisa kembali lagi ke air tawar tempat dia menetaskan telurnya. Itu karena ada komponen magnet pada hewan. Kemudian migrasi pada penyu. Nah, migrasi pada penyu atau si penyu ini bisa mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal. Nah, mungkin karena si penyu ini asalnya di wilayah lautan dekat Portugal. Nah, saat dia sudah berenang bebas, dia bisa kembali lagi ke wilayah dekat Portugal ini tanpa tersesat. Bisa berenang kembali ke arah selatan Portugal ini tanpa tersesat karena ada tarik-menarik antara medan magnetik yang ada pada si penyu dengan medan magnetik yang ditemukan di wilayah Portugal. Itu. Nah, kemagnetan pada hewan juga ditemukan pada lobster duri. Nah, lobster duri, atau dalam hal ini ya lobster durinya. Nah, lobster duri akan mengikuti arah perubahan medan magnet. Yaitu perubahan medan magnetnya itu adalah lingkarannya. Saat lingkarannya ini digeser, misalnya digeser ke sana, ya nanti si lobsternya itu akan bergerak mengikuti arah medan magnetnya. Saya kira bisa dimengerti ya. Nah, kemagnetan pada hewan itu ditemukan pada bakteri juga. Dalam hal ini adalah pada bakteri Magnetospirillum magnetoticum. Jadi di situ ada yang namanya komponen magnetik yang disebut sebagai magnetosom di dalam tubuhnya bakteri. Nah, magnetosom inilah yang nantinya akan berperan sebagai biomagnetik. Seperti itu ya, kira-kira bisa dimengerti. Nah, itu adalah peranan atau kemagnetan yang ditemukan pada hewan. Sebenarnya magnet itu apa? Nah, magnet itu berasal dari kata magnesia. Nah, magnesia itu merupakan suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukannya batu besi yang berusia 2000 tahun yang lalu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Terkait dengan kemagnetan, ada dua istilah yang perlu dipahami, ya, yaitu bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik itu adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya itu adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Dapat dimagnetkan itu artinya adalah benda magnetik atau bahan magnetik ini bisa digunakan untuk membuat magnet. Kemudian bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik itu terdiri dari dua, yaitu bahan paramagnetik dan bahan diamagnetik. Apa beda antara paramagnetik dan diamagnetik? Kalau paramagnetik itu adalah bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya adalah aluminium dan platina. Artinya, bahan paramagnetik itu bisa ditarik oleh magnet, tapi bahan tersebut tidak bisa digunakan untuk membuat magnet. Kemudian bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Jadi bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa ditarik oleh magnet dan tidak bisa dimagnetkan atau tidak bisa digunakan untuk membuat magnet. Seperti kita ketahui bahwa magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ini sudah dipelajari waktu SD ya. Jadi ada dua kutub utara dan kutub selatan. Seperti ini ya. Nah, kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Misalnya utara didekatkan dengan utara, maka dia akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub-kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Misalnya U didekatkan dengan S, dia akan saling tarik-menarik. Kemudian, kutub magnet selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet yang kecil. Jadi misalnya ini adalah magnet, ya. Nah,
magnet A misalnya ya. Nah, magnet A ini akan dipotong menjadi 3 bagian, yaitu magnet B, magnet C, dan magnet D. Magnet B, C, D itu adalah hasil potongan dari magnet A. Nah, setiap magnet B, C, D itu dia memiliki kutub, yaitu kutub utara dan selatan, meskipun dia merupakan bagian dari bagian dari magnet A. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya, kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling besar. Jadi, kekuatan magnet yang paling kuat itu dia letaknya di bagian kutubnya. Dapat dilihat pada gambar, ini kan pasir ya, ini pasir yang diletakkan di dekat dengan magnet. Pasir itu dia kan memiliki komponen besi ya, sehingga bisa ditarik oleh magnet. Nah, pasir ini akan terkumpul paling banyak di bagian kutubnya. Kenapa? Karena kutub magnet itu dia memiliki gaya tarik yang paling besar. Dari manakah kekuatan magnet itu berasal? Jadi saat belajar magnet itu pasti tidak lepas yang namanya dengan istilah listrik ya, atau gaya listrik. Waktu semester 1 kemarin sudah belajar terkait dengan listrik statis ya, dimana contohnya itu adalah saat penggaris plastik digosokkan atau penggaris mika itu digosokkan di rambut dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Nah, kemudian didekatkan oleh potongan kertas kecil, maka si potongan kertas kecil ini akan menempel di bagian penggarisnya. Nah, itu kenapa? Karena di situ ada yang namanya gaya listrik. Gaya listrik ini berasal dari interaksi antara muatan listrik, yaitu interaksi antara kutub positif dan kutub negatif ya, seperti itu. Nah, kekuatan magnet itu juga sama, dia berasal karena adanya interaksi antara kutub-kutub magnet, yaitu interaksi antara kutub utara dengan kutub selatan ya. Jadi kekuatan magnet itu berasal karena adanya interaksi antara kutub magnet. Oleh karena itu dikenal istilah yang namanya hipotesis Weber. Nah, hipotesis Weber ini dia berkaitan dalam proses pembuatan magnet. Seperti kita ketahui bahwa besi dan baja itu merupakan salah satu benda magnetik ya, atau benda ferromagnetik, yaitu benda yang bisa ditarik oleh magnet dan bisa digunakan untuk membuat magnet. Besi dan baja itu memiliki atom-atom magnet yang disebut sebagai magnet elementer. Jadi magnet elementer itu merupakan bagian dari magnet. Misalnya kotak ini merupakan benda magnet ya, atau si besi. Nah, di dalam besi ini dia memiliki yang namanya magnet-magnet elementer yang ditunjukkan oleh anak panah yang kecil ini. Ini adalah magnet elementer. Besi dan baja tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Jadi, saat besi dan baja itu kedudukannya bukan sebagai magnet, komponen magnet elementernya tidak teratur. Tapi saat besi dan baja itu bersifat magnet, maka komponen elementernya itu teratur. Hal ini menunjukkan bahwa saat besi dan baja itu ingin dibuat magnet, itu harus membuat satu arah magnet elementernya, sehingga dia bisa menjadi magnet. Bagaimana membuat magnet elementernya itu searah? Nanti ada beberapa cara ya, ada 3 cara untuk membuat magnet. Selanjutnya akan dipelajari nanti. Nah, magnet elementer pada besi mudah diarahkan, sedangkan magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Nah, ini nanti berkaitan dengan kekuatan magnetnya itu. Maka, pada beberapa kondisi, baja sering direkomendasikan untuk pembuatan magnet. Karena baja itu dia magnet elementernya itu lebih stabil ya dibandingkan dengan besi. Karena proses pembuatan magnet dari baja itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan magnet yang terbuat dari besi, sehingga kemagnetan pada baja itu lebih awet dibandingkan dengan kemagnetan pada besi. Karena magnet elementernya pada baja itu lebih stabil
searah terus-menerus dibandingkan dengan magnet elementer pada besi. Magnet ya, yang pertama itu adalah menggosok, kemudian induksi magnet, dan yang ketiga itu adalah elektromagnet. Menggosok itu artinya adalah digosok ya, jadi misalnya ini adalah besi itu yang bagian bawah sini besi, dan ini adalah magnet asli atau magnet permanennya. Nah, kalau besi ini ingin dibuat menjadi magnet, kan bisa ya. Nah, maka dia digosokkan dengan magnet asli. Gosoknya harus searah. Searah itu artinya digosok dengan arah yang sama. Tidak boleh gosoknya harus searah ya. Tidak boleh gosoknya itu bolak-balik seperti ini. Kalau dia bolak-balik, maka nanti magnet elementernya itu tidak bisa searah. Tapi kalau dia gosoknya searah, nah, maka dia nanti magnet elementernya akan searah sehingga besi itu bisa menjadi magnet. Kemudian kalau besi itu sudah menjadi magnet, otomatis kan besi itu dia memiliki kutub, ya kan? Nah, bagaimana cara menentukan kutub magnetnya saat cara pembuatan magnetnya dengan cara menggosok, yaitu ujung batang besi yang pertama digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet penggosoknya. Jadi kalau dilihat pada gambar utara itu dia menyentuh ke bagian sisi kiri. Nah, berarti nanti saat besi itu sudah berperan sebagai magnet, berarti utaranya di sini. Sini adalah selatannya. Yang bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya cara membuat magnet. Yang kedua itu adalah dengan induksi magnetik. Itu dengan cara mendekatkan magnet. Ya. Jadi ini kan ada magnet, kemudian ada besi dan baja. Nah, nanti si besinya itu didekatkan oleh magnet, maka si besi dan bajanya itu dia bisa menarik paku atau jarum. Nah, saat didekatkan ini, berarti si besi dan baja itu sudah berperan sebagai magnet karena dia bisa menarik paku dan jarum. Nah, saat dijauhkan, nanti kekuatan induksinya itu kan akan menurun. Nah, sehingga nanti besi dan baja itu tidak menarik si paku atau jarum. Bagaimana cara menentukan kutubnya? Jadi kalau pada induksi itu adalah kutub selatan, ya hampir sama ya dengan magnetnya. Utaranya di bagian atas, berarti otomatis di sini utara, yang bagian bawah itu adalah kutub selatan. Oke. Sekarang cara pembuatan magnet yang ketiga itu adalah dengan cara elektromagnetik, yaitu dengan cara memberikan arus listrik. Ya. Jadi ini kan ada gambar yang warnanya putih atau paku. Paku itu dililiti oleh kawat, ya. Kawat itu yang warnanya kuning ini. Nah, kawat itu dihubungkan dengan baterai, sehingga kan ada yang namanya arus listrik. Adanya listrik yang mengalir di bagian kumparan ini ya. Nah, ternyata si paku ini bisa menarik paku yang lain, karena si paku ini sudah berperan sebagai magnet. Nah, bagaimana cara menentukan kutub magnetnya? Itu dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ya, jadi kalau pada aturan tangan kanan, ini kan ada yang namanya jempol ya. Digenggam ya, seperti itu. Kemudian ini kan jarinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini ya kurang lebih ya. Sebentar, ini jelek sekali nih. Terus ini di sini kan ada paku. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kan digenggam ya. Kayak tangan kanannya itu menggenggam otomatis ini jempolnya ya. Ini jempol. Nah, ini jempolnya ya. Kemudian ini kan jari telunjuknya, kemudian ya jari tengah, ini jari manis, dan ini jentik ya, misalnya seperti itu. Nah, cara menentukannya adalah dengan menggunakan aturan tangan kanan, di mana di bagian jempolnya itu menunjukkan arah utara. Sehingga untuk menentukan kutubnya itu diikuti dengan arah pada jempol tangannya tadi, yaitu karena ini arah arusnya itu ke bawah, berarti kalau pakai jari tangan maka utaranya itu di sebelah sini. Ini adalah selatannya karena jempolnya kan arahnya ke arah B ya. Kemudian jika misalnya pada gambar yang di sebelah kanan, nah ini kan arah arusnya ke arah baterai ya, berarti bagian utaranya itu adalah bagian yang atas. Nanti saya sertakan contoh gambarnya ya. Nanti saya akan berikan foto untuk menentukan kutub utara dan selatan pada magnetnya.
Oke, ini adalah materi hari ini, yaitu terkait dengan kemagnetan pada hewan, pemanfaatannya pada hewan, konsep magnet, dan cara pembuatan magnet. Jika masih ada pertanyaan atau masih ada pembahasan yang belum dimengerti, dapat ditanyakan lewat grup diskusi ini ya. Tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.